Shalom, perkenalkan nama saya Natalia dengan NIM 192208222. Di sini saya mengambil topik besarnya, yaitu hubungan iman dengan teknologi. Dan saya tergerak untuk mengambil tema, yaitu iman mengendalikan AI. Faith governs AI, Artificial Intelligence. Kita buka renungan kita di 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Di sini jelas ya bahwa segala sesuatu itu halal, tapi bukan berarti semuanya itu berguna. Kadang tuh kita susah ya bedain mana yang berguna, mana yang gak berguna. Mungkin kalau ngebedain halal gak halal gampang ya, tapi ngebedain berguna atau gak berguna itu agak sulit ya. Yang seangkatan dengan aku, that's why sekitar lahir 97 sampai 2012, yaps, Gen Z, hidup di mana teknologi berkembang lebih pesat daripada iman manusia itu sendiri, right? AI mampu berpikir lebih cepat, mampu memproses data lebih cepat, menjawab kita dengan sangat langsung jawaban semua, right? Tapi poinnya bukan seberapa pintar AI, namun siapa yang mengendalikan AI. Poin number 1, pengendalian iman. Mungkin kita sering dengar ya pengendalian diri, tapi pernah nggak kita mendengar pengendalian iman? Jarang ya. Teknologi itu alat, bukan Tuhan. Jadi kita harus bisa bedain ya. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kejadian itu di awal, bukan di akhir. Nanti carinya di akhir gitu. Di awal ya, di pertama kejadian. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. That's why bahasa Ibrani-nya berkuasa adalah radah. R-A-D-A-H, radah. Nah, radah itu sendiri artinya memerintah, mengelola, mengarahkan dengan tanggung jawab. AI tidak punya roh, gak punya moral, gak punya hati nurani, seperti kita manusia yang punya privilege akan hal itu. Tapi AI gak punya privilege akan hal itu. That's why kita yang harus kontrol AI, bukan AI yang kontrol kita. Jangan kebalik gitu ya. So, imanlah yang mengarahkan, bukan algoritma AI-mu. A.W. Tozer pernah bilang gini, what comes into your minds when we think about God? In the most important things about us. Apa yang ada dalam pikiran kita tentang Tuhan adalah hal terpenting dalam hidup kita. Amin. So, jika teknologi menggantikan Tuhan dalam hidup kita, maka sesungguhnya iman telah kehilangan otoritas. Poin number 2. Iman menjaga hati. Teknologi tanpa iman tuh menjadi berhala. Kita buka di Amsal 4 ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bahasa Ibrani-nya adalah Lev, L-E-V, Lev. Lev itu pusat keputusan, pusat kehendak, pusat moral, hati. Itu bahasa Ibrani-nya. Nah, banyak ya dari kita ngerjain segala sesuatu pakai AI. Entah itu ngerjain tugas, ngerjain kerjaan, kuliah, belajar,
dan lain sebagainya. Bahkan curhat pun pakai AI, right? Banyak ya dari kita yang kayak gitu. Misalnya nih ngerjain project kuliah, bangga banget nih ngumpulin paling awal, paling cepet gitu ya, ngerjain si paling bisa lah gitu ya. Nah, terus pas setelah ditelusuri, ternyata dari awal sampai akhir pakai AI. Sampai kita tuh lupa diri gitu ya. Sampai kita lupa diri, akhirnya sombong, right? Padahal kalau kita mau belajar dari AI, harusnya manusia lebih pintar daripada AI. Ya toh, kan AI yang buat manusia. Harusnya kita yang lebih pintar daripada AI. Bener dong? Nah, tapi real life-nya AI yang lebih pintar daripada kita. So, kalau kita mengaplikasikan AI, pastikan kita pun sedang belajar, memiliki kerendahan hati untuk mau belajar gitu. Mau belajar dan mau ngerti gitu. Kita cari tahu sumber informasi yang kita nggak tahu. Oh, ini apa sih artinya? Oh, ini gimana cara makainya? Kayak kita tuh harus punya kerendahan hati, bukan malah kesombongan diri. AI bisa memberikan jawaban cepat, but tidak bisa memberikan hikmat ilahi. Itu yang harus kita pahami ya. Kadang kita lupa saking cepet-cepetnya gitu menggunakan AI sampai kita lupa sama hikmat yang Tuhan udah kasih dalam hidup kita. John Calvin bilang gini, "The human's heart is factory of idols." Hati manusia adalah pabrik berhala. AI menjadi berhala bukan karena AI jahat, tapi karena iman manusianya yang terlalu kecil. Gunakan AI sebagai reference, bukan master. Amin. Point number 3. Iman menuntun hikmat. Yakobus 1 ayat yang kelima. Yakobus itu ada di paling akhir, jadi jangan dicari di paling awal. Ntar kebalik, kejadian nama Yakobus. Yakobus 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Hikmat itu sendiri dalam bahasa Ibrani adalah Sophia. S-O-P-H-I-A. Sophia. Sophia itu bukan princess yang dress warna ungu, rambut pendek kuning, itu bukan. Bukan itu, tapi Sophia itu hikmat dalam bahasa Ibrani. Hikmat itu sendiri, Sophia itu sendiri, artinya bukan sekedar pengetahuan, tapi kemampuan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Pengetahuan gampang ya dicari. Gampang, tinggal buka internet, tinggal buka AI, tinggal buka buku, tinggal buka apapun yang ada di dalam pikiran kita. Itu semua pengetahuan. Tapi untuk memiliki kemampuan sesuai dengan kehendak Allah, itu harus dari sumbernya sendiri. Dari sumbernya. Dari Tuhannya itu sendiri. Nah, AI itu punya knowledge. Tapi hikmat hanya datang dari Allah. Amin. AI diciptakan oleh manusia. Manusia diciptakan oleh Allah. That's why kita yang harus kontrol AI. Bukan AI yang kontrol kita. Amin. Teknologi tanpa iman tuh kayak pintar sih, tapi hilang arah. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu. Nyanyi ya. Nah, Dietrich Bonhoeffer, he said, "We are not too simple beneath the words of victims, beneath the heel of injustice. We are too deaf spoke in the heel itself." Kita bukan hanya sekedar dipanggil untuk menolong korban, tapi menghentikan sistem yang salah. Kalau saya boleh simpulkan, iman Kristen bukan pasif akan teknologi. No. Bukan.
Teknologi itu justru malah ngebantu kita banget ya. Yang tadinya kita kalau nggak tahu jalan, kita nanya sama orang sekitar. Tapi sekarang kalau misalnya kita nggak tahu jalan, ya tinggal aja buka Maps. Langsung berada dalam titik itu. Tanpa perlu nanya-nanya lagi. Right? Teknologi itu ngebantu kita banget. Banget, apalagi di era yang sekarang ini. Tapi iman Kristen itu bukan pasif akan teknologi, tetapi aktif mengarahkan sesuai dengan kerajaan Allah, kehendak Allah. Kadang kita lupa ya, saking tergerusnya dengan teknologi, jadi kita lupa dengan iman, dengan hikmat Allah, dengan apa sih yang maunya Tuhan itu sendiri. Kadang kita lupa ya. So, 3 poin ini yang dapat aku sampaikan. Biarlah ini menjadi kekuatan juga untuk kita semua. Sekian, terima kasih.